Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa semuanya. Selamat berjumpa di pagi hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga hendaknya anak-anak Bundu di rumah dalam mengikuti kegiatan PJJ 3, di mana kegiatan PJJ 3 ini tetap kita melaksanakan melalui online atau daring. Semoga kita semuanya masih seperti sedia kalanya. Anak-anak Bundu semuanya, sebelum kita mulai, kamu tetap melaksanakan yang sudah ditentukan, yaitu jangan lupa melakukan kegiatan prokes, di mana kalau kamu lupa dalam mengikuti prokes ini, nanti kesehatan kamu akan terganggu. Untuk mulai kegiatan hari ini, PJJ ini, terlebih dahulu kita baca doa, di mana doa ini adalah bagian dari kegiatan kita melakukan PJJ melalui online. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, untuk kalian semuanya, di dalam minggu yang lalu, kamu telah mengikuti 2 item yang kamu lalui mengenai materi arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Bahwasanya Pancasila itu nama lain adalah Perjanjian Luhur Rakyat. Dan sebagai Pancasila itu adalah pandangan hidup bangsa ataupun ideologi nasional. Dan tak lupa juga di dalam minggu kemarin juga kamu mempelajari makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Di mana maknanya itu tak lain dan tak bukan adalah sebagai membentuk identitas atau jati diri bangsa. Yang mana membentuk identitas bangsa atau jati diri bangsa. Kemudian di mana mengatasi berbagai pertentangan. Untuk materi hari ini kita lanjutkan dengan menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang harus kita lakukan sebagai seorang siswa tersebut harus mampu memahami arti kedudukan dan fungsi Pancasila, serta mampu memahami makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Jadi, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sedangkan pengembangan nilai karakter yang harus kamu miliki, mensyukuri semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berempati terhadap orang lain saat tertimpa musibah, dan saling tolong-menolong sesama manusia. Di dalam konsep menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia
merupakan ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Jadi anak-anak Bundu semuanya, bahwasanya Pancasila kita ini tidak sama dengan pandangan yang terjadi dari negara lain. Kenapa? Karena Pancasila ini adalah sebagai dasar negara kita, sebagai pandangan hidup bangsa kita yang mempunyai ciri khas dan karakteristik tersendiri oleh para tokoh bangsa kita, para pendiri bangsa kita, yang berbeda dengan ideologi yang ada di dunia ini. Seperti ideologi kita sebagai bangsa Indonesia tidak sama dengan ideologi bangsa lain. Contoh, apa itu contohnya misalkan? Nah, kita sebagai warga negara berhak dan tunduk dan patuh kepada aturan-aturan yang dibuat oleh negara kita. Seperti kamu seorang pelajar harus mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan penuh hikmat, dengan penuh yang ada terdapat di dalam kehidupan kamu. Dalam kegiatan upacara bendera itu, kamu tidak boleh berbicara, tidak boleh ngobrol, dan tidak boleh dengan ada hal-hal yang akan mengganggu suasana pelaksanaan kegiatan upacara bendera tersebut. Sedangkan di dari negara lain tidak ada melakukan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Hanya bangsa Indonesia, hanya rakyat Indonesia lah yang melakukan hal itu tersebut. Yang kedua, sebagai ciri atau karakteristik yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila yang kita kenal dengan 5 sila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang mencintai nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan bernegara, maka kita harus taat dan patuh kepada kepercayaan kita, yaitu kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila kedua ini mengandung makna bahwa kita sebagai manusia itu memiliki sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui bahwasanya kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Jadi kita sebagai manusia yang adil dan beradab itu tak terlepas daripada memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara yang pasti dijamin oleh negara tersebut. Siapa tuh? Ya kita-kita ini sebagai warga negara yang baik, yang patuh dan tunduk dan menciptakan kedisiplinan yang sudah diatur oleh negara kita sendiri. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Di dalam konsep persatuan Indonesia itu
tercipta perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mendahulukan paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat, di mana seni utama demokrasi di Indonesia berdasarkan atas azas musyawarah dan azas kekeluargaan. Disinilah nilai-nilai yang penting kita peroleh sebagai warga negara yang baik, di mana setiap kita sebagai warga negara yang demokrasi itu harus memiliki azas musyawarah dan azas kekeluargaan. Di sini kita melihat juga di dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi kalian ini, Bundu berharap sebagai pelajar, sebagai peserta didik itu, ciptakanlah nilai-nilai keadilan, nilai-nilai yang memiliki jiwa sosial, nilai-nilai yang peduli dengan masyarakat. Supaya apa? Supaya terciptanya kedamaian, kemakmuran yang tak terlepas dari Pancasila itu sendiri. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya atau tidak dapat dibagi-bagi ataupun tidak dapat dipecah belah. Tapi sila-sila dalam Pancasila itu merupakan hal yang bulat, yang utuh. Baik itu sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima itu sendiri. Harus bersatu padu, tidak boleh dipecah belahkan makna-makna yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila tersebut. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara merupakan kesepakatan yang sudah final karena mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan perundangan. Apa maksudnya di sana? Bahwasanya Pancasila itu sebagai dasar negara dan sebagai pandangan negara atau ideologi negara merupakan suatu kesepakatan dari para tokoh-tokoh negara kita ataupun dari para pahlawan kita yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan kita ini untuk tidak ada perpecahan, tidak ada perbedaan, tetapi adalah mempersatukan perbedaan-perbedaan yang kita temukan di dalam Undang-Undang Dasar. Salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila berarti kita tidak mengubah, menghapus, dan mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain. Oleh karena itu, mempertahankan Pancasila merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat Indonesia. Jadi, anak-anak Bundu sekalian semuanya, Pancasila ini adalah fondasi hidup kita sebagai warga negara yang sudah diatur oleh
Undang-Undang Dasar. Jadi harus kita pertanggungjawabkan. Tidak boleh lepas dari negara-negara yang lain. Seperti negara-negara yang ingin merebut kebangsaan kita ini. Maka kita harus bertanggung jawab secara bersama. Baik itu dari rakyat, pemerintah, warga negara, dan kepemerintahan kita ini harus kita perjuangkan. Baik antara pemerintah, baik antara masyarakat, baik antara warga negara itu sendiri. Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah dilihat dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Jadi, kita anak-anak Bundu semuanya dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu sudah kita lestarikan, sudah kita pahami di dalam butir-butir pengamalan Pancasila itu sendiri. Pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Jadi, kita sebagai bangsa yang tidak terlepas dari Pancasila itu sendiri dan Undang-Undang Dasar itu sendiri, ini merupakan suatu identitas kita. Seperti kita mempertahankannya, membelanya, dan melestarikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu kehidupan masyarakat, kehidupan di dalam keluarga kita, kehidupan di dalam kita di sekolah, sebagai jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Anak-anak Bundu sekalian semuanya, Bundu berharap jangan kamu sampai lupa mengulang kembali pelajaran yang sudah Bundu berikan baik dari minggu-minggu yang lalu sampai untuk hari ini. Semoga apa yang sudah Bundu berikan ini bermakna untuk kalian sendiri dan bisa kamu pahami dalam pembelajaran PJJ 3 ini. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya. Sebelumnya Bundu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.